Ketua DPD RI usulkan program makan bergizi gratis dibiayai lewat zakat dan partisipasi donasi masyarakat. Lan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. MBG Sukadana, MBG Sukadana, Kinpira sewu, Kinpira delengan MBG 5.000, Kang Dedi delengan. Agar hancur. Berapa teman-teman harganya? 2.000. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Indonesia bubar 2030, tampaknya dipercepat guys. Gak usah nunggu 2030, karena sekarang baru 2026 bulan Februari kita udah bubar. Karena presiden kita yang terhormat sudah menandatangani perjanjian dengan mengamuk. Para sahabat, emak-emak mengamuk di Indonesia. Makan siang gratis yang diberikan di bulan Ramadan tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan DPR juga meminta untuk memberikan uang zakat kepada MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang makan gizi gratis di bulan Ramadan masih dilaksanakan dekat Indonesia, diprotes, dikomplain oleh ibu-ibu, oleh emak-emak murid yang ada dekat Indonesia para sahabat, karena tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan anggaran yang menghabiskan puluhan triliun, sekarang mereka itu memberikan makan gizi gratis di bulan Ramadan dengan snack-snack, makanan-makanan ringan yang tidak sesuai dengan budget yang dikeluarkan para sahabat. Bahkan pemerintah sekarang merencanakan bahwasannya semua orang Indonesia harus terlibat dengan program pemerintah presiden kita, Bapak Prabowo, makan siang gratis. Ini yang kita tidak harus bergantung kepada anggaran pemerintah terus. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan tidak harus di MBG terus. Dan masyarakat harus peka, harus tahu diri juga katanya. Katanya yang dipantau para sahabat, yang dianggarkan selanjutnya, zakat orang muslim di Indonesia katanya akan dialihkan kepada makan siang gratis para sahabat. Di bulan puasa kayak gini pun anggarannya dikeluarkan puluhan triliun, dan yang diberikan kepada siswa ataupun kepada anak-anak masyarakat ini kayak gitu. Banyak masyarakat yang komplain, ini harganya cuma berapa gitu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Berulah lagi. MBG makin parah. Kinpira delengan MBG 5.000, Kang Dedi delengan. 15.000 anggarannya. Agarnya Kang Dedi. Pada tuman, pada korupsi teman-teman bisa. Masa agarnya sampai banyun makan delengan. Pantesan uang pada keracunan bocah cilik kok. Gimana mau sehat makan bergizi, agarnya aja kayak udah basi. Lihat MBG Sukadana ini Kang Dedi. Nanti kalau dilaporin nggak pada terima, tapi orangnya lihat MBG. Mana makanan gizinya? Gizinya dari mana? Gizinya dari mana Kang Dedi? Dari mana? Roti, jeruk. Berapa teman-teman harganya? Momen wali murid sepil. 2.000 ya. 2.000. Oke. Berapa teman-teman harganya? 3.000. 3.000. Terus, apa lagi Mbak? Apel kecil ini kecil. 2.000. Total berarti berapa ibu-ibu? 7.000. Oh, masih ada satu lagi bonus track. Bonus. Kacang. Sewu. 1.000. Ya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan
dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga Zakat. kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga Libatkan ke pemerintah MBG, tidak bekerja uangnya. sendiri dengan anggaran yang ada. Sumber dana MBG Kan programnya pemerintah itu. Kemarin, Ketua DPD RI usul supaya warga Indonesia terlibat dalam program MBG dengan nyumbang lewat zakat dan sebagainya. Buset, Pak. Kenapa nggak dipotong dari gaji anggota DPR aja? Itu dana ratusan triliun. Betul. MBG juga kan uang rakyat. Masih aja ngemis minta ke rakyat. Gimana ceritanya coba? Dana MBG udah diambil dari pendidikan dan dari pajak negara yang uangnya dari rakyat. Dari mana gratisnya kalau kayak gitu? Kamu nanya. Bukan berarti kolaborasi itu salah, tapi skema tata kelola dan akuntabilitasnya ya harus jelas dong. Karena zakat itu soal iman dan amanah. Kalau pengelolaannya nggak jelas, yang goyang bukan cuma program MBG, tapi juga rasa percaya masyarakat. Share biar lebih banyak yang aware. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Nah bilang, Ustadz, efek dari efisiensi. Tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah ada ini pegawai mau dikasih kerja. Ada ini bank yang mengejar kita. Ada proyek makan gratis. Ada tim sukses. Kami ini tim sukses dulu. Masuk. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan, tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang, siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya, selama MBG ini dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal, berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Untuk pemerintah yang terkait, kami mohon MBG-nya pas puasa diganti dengan uang 15.000 untuk kami membeli takjil dan uang sisanya akan kami sisihkan untuk menabung. Kan enak jadinya kalau punya baju baru dari pemerintah pas lebaran, kan keren. Terima kasih semua, dadah. Ketua DPD RI usulkan program makan bergizi gratis dibiayai lewat zakat dan partisipasi donasi masyarakat. Kurang Pak anggaran ratusan triliun dari negara. Iya, kurang anggarannya apa kurang untungnya proyeknya? Memangnya program makan bergizi gratis ini bencana apa? Harus minta donasi segala. Pak gini-gini, walaupun saya orang awam, setidaknya saya sedikit-sedikit ngerti soal zakat. Zakat itu diperuntukkan untuk fakir, miskin, mu'alaf, amil zakat, budak, orang yang punya hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, sama musafir. Itu Pak. Zakat itu tidak diperuntukkan untuk orang kaya, orang mampu, orang sejahtera. Program makan bergizi gratis itu banyak diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang sudah kaya raya, orang-orang sudah enak. Kalau program makan bergizi gratis itu diperuntukkan orang-orang miskin saja, nggak apa-apa lewat zakat, nggak apa-apa lewat donasi. Lah itu buktinya anak-anak orang kaya juga dapat makan bergizi gratis Pak. Apakah pantas zakat untuk anak orang kaya? Nggak pantas Pak. Orang-orang yang dapat makan bergizi gratis, orang tuanya bawa Fortuner, bawa Alphard, bawa Mercy, bawa Mercedes Benz, mau dikasih zakat itu ya, aduh terserah kau lah Pak. Banyak orang yang benar-benar miskin, benar-benar butuh bantuan masyarakat, bentuk zakat, kok malah mau dialihkan ke MBG. MBG itu proyek pemerintah Pak, udah nggak usah dicampurin dengan zakat-zakat, nggak ikhlas kita mau bayar Pak. Ya ampun, kalian aja yang lanjutin komen, aduh capek, saya capek, haus. Gua bakal jelasin kenapa MBG itu bisa bikin inflasi, dan ini udah gue peringatin dari 2 bulan yang lalu dan gak ada orang yang percaya sama gua.
Kita mengacu pada rumusnya law demand and supply. Kalau misalkan demandnya tinggi, supply-nya nggak ada, ya harganya pasti bakal naik. Penerima dari MBG ini 36,7 juta anak. Sedangkan demand yang kita punya itu jadi tinggi. Supply bahan pokoknya nggak diikut dibarengin oleh pemerintah. Ya pasti makan siangnya gratis, makan malamnya pasti mahal. Dan nggak cuman itu doang, terjadi yang namanya monopsoni. Apa itu bang monopsoni? Monopsoni adalah monopoli pembeli. Jadi penjual ini hanya menjual kepada satu pembeli, yaitu SPPG. SPPG-nya MBG. Nih, gue dibikinin bagannya di atas. Kalian bisa lihat, SPPG itu langsung ngambilnya yang ke paling atas. Kalau nggak dari tengkulak, ya kalau nggak dari distributor besar, ya kita masyarakat kecil paling bawah ya dapat harganya mahal. Karena keadaan barangnya menjadi langka karena sudah diambil di paling atas sama SPPG besar. Bayangin aja daerah lu pada, satu SPPG itu buat 3.000 orang anak. Butuh berapa puluh kilo ayam, berapa puluh kilo telur, dan berapa ratus kilo nasi. Dan warga TikTok malah menghujat gua, padahal udah gua kasih tahu dari 2 bulan yang lalu. Nih, gua jelasin lagi kenapa MBG bisa jadi inflasi. Ini nih, kalau pemerintah bikin program kayak tahu bulat, dadakan. Tahu bulat, dadakan. Kagak ada prepare-prepare-nya, yang kena siapa rakyatnya juga. Di tengah efisiensi, ini mobil anggaran untuk pejabat Indonesia. La ilaha illallah. Jalannya seperti itu buat masyarakat. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Indonesia bubar. Ini kerja paksa. Malaysia mampu menambah 50.000 guru baru Guru tahun di Indonesia 2025. puji Kementerian Pendidikan Upaya Malaysia. ini membuktikan bahwa Malaysia sangat fokus pada pendidikan. Bahkan sekarang mereka sudah mengizinkan anak usia 6 tahun untuk langsung masuk ke kelas 1 SD. Saya yakin kita di Indonesia dapat bergerak seperti di Malaysia. Kalaupun Malaysia bisa melakukannya, kita pun pasti bisa. Cikgu mana pula ni? Cikgu dari ni negara Indonesia punya guru ni. Apa hal dia puji-puji kita ni? Kan segan lah orang puji macam ni. Kan aku ada tengok satu video tadi. Seorang guru, cikgu dari Indonesia, kan, cikgu lelaki, dia buat naik satu video memuji, beri pujian pada Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana dia minta negara Indonesia mencontohi sistem pendidikan negara kita. Dalam video tu, seminit punya video, dia puji 2 perkara besar, which is satu, dia puji tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia ambil langkah drastik untuk kurangkan beban guru ini, ambil 50,000 guru baru. Dia puji yang itu. Satu lagi yang dia puji adalah benda paling kecoh negara kita itulah, keputusan kerajaan untuk bagi option benarkan budak umur 6 tahun masuk darjah 1. Dalam negara kita menjadi kecoh lah, kan, huru-hara hari itu. Tapi dia puji, cikgu dari Indonesia ini dia puji perkara itu. 2 perkara besar yang kita buat, yang Kementerian Pendidikan kita buat, mendapat pujian dari seorang guru di Indonesia.
Which is a good thing lah. Syabas Kerajaan Ramadan ni, syabas kepada seluruh tenaga kerja dalam Kementerian Pendidikan, Wabi Fadlina, Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. This is a good thing for our country. That's it. Kan? Tapi Wan Hadi, tapi ini cikgu biasa, cikgu cabuk aja. Mana datang punya cikgu, takkanlah suara dia mewakili suara seluruh rakyat Indonesia. Takkan kita nak anggap suara dia penting. Dia bukan pegawai kementerian, dia bukan menteri pendidikan. Siapa dia ni? Dia bukan siapa-siapa, dia bukan pembuat dasar. Siapa dia ni? Oh, macam tu pula. Macam itu pula kan. Kalau ada orang luar bercakap benda-benda yang baik pasal negara kita, kau kata dia bukan siapa-siapa. Ini mana cabuk punya cikgu punya datang. Apa hal nak dengar suara dia? Ini tapi kalau ada general cabuk dekat Thailand, general cabuk mana datang punya parti tak pernah menang pilihan raya, hilang deposit punya parti, bercakap benda-benda buruk pasal Perdana Menteri kita. Kan ada general cabuk dengan pengikut dia 2-3 kerat dekat Thailand. Balon Anwar Ibrahim bukan main, rapat di balon Anwar itu. Kau kata ini rakyat luar dah tak suka dengan pemimpin kita. Kau ulas tak cukup tanah, hari-hari kau duk mengulas yang itu. Sampai dalam parlimen bawa isu ni, general cabuk daripada Thailand, balon Anwar Ibrahim hari tu. Kau ingat hari tu? Tapi bila ada orang luar puji kita, cakap perkara-perkara yang baik, bagi pujian, bagi kredit pada Kementerian Pendidikan, pada negara kita, kau tak boleh terima. Kau petikkan siapa cikgu cabuk mana? Malah aku nak layan korang kadang-kadang. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya anggaran MBG yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan ini yang dikeluarkan puluhan ribu triliun para sahabat, yang dikeluarkan untuk anggaran makan siang gizi gratis ini para sahabat. Bahkan ketika bulan Ramadan ini anggaran tersebut masih tetap berjalan karena akan diberikan makanan-makanan ringan kepada siswa-siswa untuk dibawa pulang ataupun nanti dibuka puasa macam itu para sahabat. Dan emak-emak dekat Indonesia kecoh para sahabat pasal makan siang gratis yang di bulan Ramadan tidak ditiadakan, tidak dihapuskan, melainkan karena pemerintah ini yang mengadakan program gizi gratis ini tak mau berhenti, tak mau cuti di bulan Ramadan ini, tak mau cuti untuk korupsi macam itu para sahabat. Dikritik macam itu. Bahkan ini satu berapa ibu? 2.000. Ini rotinya berapa bu? 2.000 macam itu. 4.000. Ini apelnya berapa ibu? Ini 2.000 ini macam itu. Kacang-kacang ini berapa? 1.000 macam itu. Bahkan ada emak-emak para sahabat yang marah, yang diberikan agar-agar dan juga snack-snack yang lainnya itu sudah tak sesuai dengan anggaran yang dikatakan 15.000 per kepala anak para sahabat. Bahkan dari menteri, dari DPR para sahabat, mereka juga mengusulkan kenapa rakyat Indonesia kan ini mempunyai tes DNA yang orang-orang dermawan katanya. Kenapa tidak disasarkan kalau nanti penerimaan zakat itu diarahkan untuk membantu pemerintah? Ini ngapain? Salah jalan Pak. Ini zakat ini untuk fakir dan miskin, orang yang tidak mampu, orang yang musafir, orang yang dalam budak itu ada semuanya para sahabat. Tetapi kalau untuk diberikan ke MBG, ini kan proyeknya pemerintah. Kenapa kok harus dikaitkan dengan zakat? Kasihanlah. Pemerintah sudah tidak mensejahterakan masyarakat dan sekarang ngemis-ngemis mau meminta sebentar lagi kan bulan Ramadan, bulan Lebaran beratapan. Orang semuanya membayar zakat umat Islam macam itu. Bayar zakat fitrah, bayar zakat harta macam itu para sahabat. Malah sama pemerintah sama DPR malah diomongin manis-manis agar uang zakat tersebut diberikan kepada MBG untuk menolong pemerintah para sahabat. Karena pemerintah sudah menambah hutang para sahabat untuk MBG ini. Jadi akulah tak tahulah apa yang terjadi dekat pengurusan MBG yang ada dekat Indonesia ini para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.